Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Serafina Pravitasari. Saya adalah mahasiswa Mars UMY Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan inovasi teknologi, terutama di unit kefarmasian yang berbasis digital dalam mendukung pelayanan inklusif di fasilitas kesehatan. Kita tahu sendiri bahwa teknologi digital mendorong perubahan besar dalam industri farmasi di seluruh dunia. Adanya teknologi digital ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pemberian layanan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, praktek dan pendidikan farmasi telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama saat terjadi pandemi COVID-19 ini. Layanan farmasi selama ini, kita tahu sendiri pelayanannya menggunakan berbasis kertas, yang di mana resep oleh dokter dituliskan di resep dan pemberiannya dilakukan tatap muka. Namun, dorongan untuk layanan kesehatan yang lebih efektif, transparan, dan berpusat pada pasien merupakan bukti nyata dari meningkatnya kebutuhan akan teknologi digital. Terobosan baru di dunia teknologi digital bidang kesehatan, terutama kefarmasian, antara lain ada mobile communication, cloud computing, advanced analytics, dan the Internet of Things atau IoT, yang dimana tengah membentuk kembali sektor layanan kesehatan. Kemajuan teknologi dalam bidang farmasi sangat membantu perawatan pasien dengan disabilitas dan rentan seperti pasien dengan penyakit kronis. Contohnya adalah pasien dengan penyakit kronis diabetes mellitus atau hipertensi, di mana kedua penyakit ini sangat membutuhkan atau yang namanya kepatuhan minum obat. Karena di mana apabila pasien-pasien DM dan hipertensi tidak melakukan kepatuhan obat atau tidak minum obat secara rutin, maka akan memperberat penyakitnya. Bisa saja hari ini minum, hari ini tidak, karena mungkin pasien lupa, sehingga gula darah atau tensinya akan meningkat. Salah satu eh, kemajuan teknologi kefarmasian yang saat ini mungkin bisa diterapkan untuk membantu kepatuhan minum obat pasien diabetes dan hipertensi adalah salah satunya adalah virtual pill box dan intelligent pill bottles. Ini bisa dikembangkan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, mengingat angka penderita diabetes yang terus meningkat tiap tahunnya. Sebenarnya penelitian mengenai perangkat inovatif ini sudah dilakukan di luar negeri. Ada beberapa penelitian yang dimana hasilnya sangat eh, berpengaruh pada kepatuhan minum obat pasien diabetes dan hipertensi terutama. Virtual pillbox atau yang disebut dengan kotak obat virtual. Ini adalah suatu perangkat atau aplikasi yang berada di smartphone. Fungsinya adalah pertama, bisa sebagai pengingat waktu minum obat dan jumlah dosis. Jadi, selain mengingatkan kita untuk minum obat, di situ juga tertera dosis yang harus kita konsumsi. Yang kedua, memuat pengaturan jadwal kontrol, yang dimana pasien diabetes dan pasien hipertensi selain rutin minum obat juga harus melakukan rutin kontrol kepada dokter sehingga bisa konsultasi dan tahu perkembangan penyakitnya. Yang ketiga, melacak kapan terakhir minum obat. Jadi aplikasi ini bisa mengetahui secara real time kapan sih eh, pasien ini minum obat. Jadi bisa kelacak minum obat atau tidak di jam yang sudah ditentukan. Cara kerjanya itu aplikasi mengeluarkan suara seperti alarm sebagai pengingat minum obat, lengkap dengan jumlah dosis dan dana obat yang muncul di layar HP. Jadi, seandainya sudah jam waktunya minum obat, aplikasi tersebut akan mengeluarkan suara seperti alarm, yang dimana nanti pasien tahu, oh ya, ini jadwal saya minum obat.
Selain itu juga sudah lengkap dengan nama obat yang harus diminum dan juga, dosisnya. Yang kedua ada juga, yang baru tren adalah intelligent pill bottles atau botol obat pintar. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya, dengan kotak obat virtual tadi. Namun, untuk yang ini dapat mengeluarkan suara orang sebagai pengingat minum obat, nama obat dan dosisnya. Jadi bukan hanya sekedar suara alarm, tapi juga, suara manusia, suara orang yang mengingatkan, minum obat. Waktu minum obat juga tercatat secara real time. Selain mengingatkan terkait jadwal minum obat, botol obat pintar ini dapat sekaligus memutar rekaman edukasi oleh dokter dan apoteker. Jadi, botol ini bentuk fisiknya memang botol, cuma, tadi bisa mengingatkan jadwal minum obat dengan suara manusia dan juga bisa sebagai rekaman. Di situ bisa dimasukkan rekaman edukasi oleh apoteker ataupun dokter, sehingga saat pasien, minum obat, di situ juga bisa memutar edukasi dari apoteker, mungkin bagaimana cara minum obatnya, bagaimana gaya hidup sehat, lalu berapa dosis yang harus diminum, kapan waktu minum obat eee, kembali, seperti itu. Dan di setiap sesi minum obat terdapat edukasi yang berbeda. Sistem ini juga tercatat di aplikasi HP, sehingga apoteker dan dokter bisa melihat kepatuhan pasien dalam minum obat. Itu adalah salah satu mungkin yang, di bidang kefarmasian, kemajuan bidang kefarmasian yang bisa diterapkan, terutama pada pasien-pasien penyakit kronis, diabetes, dan hipertensi. Namun dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi. Antara lain salah satunya adalah pertama, eee, keterbatasan anggaran. Untuk melakukan penerapan atau menciptakan suatu kemajuan teknologi ini sangat dibutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak kecil ya. Karena, jika tidak disiapkan secara matang, maka penerapan tidak bisa maksimal. Yang kedua adanya kurangnya SDM atau sumber daya manusia yang berkompeten. Eee, Mungkin ada tenaga kesehatan yang belum bisa menggunakan aplikasi ini, sehingga dibutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum diberikan atau disosialisasikan kepada pasien-pasien. Yang selanjutnya adalah resistensi pada perubahan. Mungkin ada tenaga kesehatan atau SDM yang, dulunya sudah terlanjur menggunakan pelayanan menggunakan manual. Jadi mereka seperti di zona nyamannya, udahlah pakai ini aja, pakai yang manual aja. Jadi mereka enggan untuk belajar kembali, enggan untuk beralih ke sistem yang baru atau digital. Yang selanjutnya adalah tidak ada dukungan dari manajerial dan ini akan berdampak pada kendala infrastruktur juga. Berikut adalah, referensi, di mana di sini dijelaskan, kemajuan teknologi-teknologi, terutama teknologi kefarmasian saat ini. Eee, Harapan saya, inovasi ini terutama terutama intelligent pill bottles atau virtual pill box ini bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin awal-awal bisa diterapkan dulu di rumah sakit besar. Jika memang sudah berhasil, bisa dilanjutkan ke rumah sakit, di bawahnya. Selanjutnya bisa merata di bawahnya seperti di, eee, klinik-klinik. Karena ini sangat berfungsi sekali, sangat bermanfaat selain bagi tenaga kesehatan, bagi apoteker, juga sangat, membantu pengobatan atau perawatan pada pasien-pasien tersebut. Eee, Terima kasih, eee, atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan atau inovasi ini bisa kita terapkan di, tempat kerja kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.